Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Muhammad Farihin SPDI selaku pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai kenabian dan kerasulan. Nah, langsung saja saya akan memaparkan pengertian nubuah secara etimologi. Nah, kata nubuah itu dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa akar kata atau sigot yang memberikan nuansa makna yang saling berkaitan. Nah, yang pertama ini kata naba'ah, yang berarti berita atau informasi yang penting dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Dari akar kata ini, nubuah itu dapat diartikan sebagai penyampaian berita penting dari Allah kepada manusia. Nah, seorang nabi atau rasul adalah pembawa berita nabi dari langit. Berita ini bukan sembarangan informasi, melainkan wahyu yang mengandung petunjuk, peringatan, dan kabar gembira. Nah, yang kedua ini kata nabu'ah. Nah, kata nabu'ah ini memiliki makna menjadi tinggi, mulia, atau unggul. Nah, dalam konteks nubuah, hal ini mengisyaratkan kedudukan yang tinggi dan mulia yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, mereka adalah individu-individu pilihan yang ditinggikan derajatnya di antara manusia karena amanah mereka yang emban. Nah, kata yang ketiga itu yaitu amba'ah. Bentuk kata kerja ini berarti memberitakan atau menginformasikan dan juga bisa diartikan memberitahu. Nah, ini kembali menggarisbawahi bahwa fungsi utama seorang nabi dan rasul itu sebagai penyampai risalah ilahi kepada umat manusia. Nah, mereka adalah perantara antara Allah dan hambanya dalam penyampaian wahyu. Nah, kata yang keempat ini yaitu kata nubuah. Nah, kata ini juga memiliki arti tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Nah, beberapa ulama itu mengaitkan makna ini dengan kedudukan spiritual dan intelektual para nabi dan rasul yang berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan manusia biasa. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat, kebenaran, dan realitas spiritual. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu April Eka Lestari. Saya Friska Adelia Renata, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Lestari dari Prodi PAI. Perwakilan dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan pengertian nabi. Setelah memahami pengertian nubuwah secara umum, penting untuk memperjelas siapa yang dimaksud dengan nabi dalam terminologi Islam. Nah, maksudnya di awal dijelaskan bahwa setelah memahami konsep kenabian secara umum atau nubuwah, kita perlu tahu siapa itu nabi menurut Islam. Kata nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu nabi, yang berarti seorang yang mendapatkan wahyu. Nah, kita tahu istilah nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka semua disebut nabi karena menerima wahyu dari Allah. Selanjutnya, seorang individu yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahi wahyu, tetapi dengan penekanan bahwa tugas utamanya tidak selalu berupa perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut secara luas kepada seluruh umat manusia atau kaum tertentu. Di sini
Nabi adalah orang, maksudnya di sini adalah Nabi adalah orang yang dipilih Allah dan diberi wahyu, tapi berasal dari Rasul. Nabi tidak selalu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu secara luas. Wahyu bisa jadi hanya untuk diri sendiri atau kelompok kecil. Contohnya Nabi Harun ya. Nabi Harun adalah nabi, tapi bukan Rasul. Dia membantu Nabi Isa, namun tidak membawa ajaran baru untuk umat luas. Selanjutnya lebih lanjut dijelaskan ciri-ciri dan tugas Nabi. Yang pertama adalah hamba pilihan Allah ya. Seorang nabi dipilih secara khusus oleh Allah karena kelayakan jiwa, bukan karena keturunan atau keistimewaan duniawi. Maksudnya, Allah memilih nabi karena kesiapan mental dan spiritual mereka, bukan karena mereka keturunan orang hebat. Seperti Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi nabi bukan karena keturunan bangsawan Quraisy, tetapi karena akhlaknya yang mulia. Penerima wahyu. Selanjutnya ciri-ciri nabi dan tugas nabi ya. Penerima wahyu ilahi. Nabi penerima wahyu dari Allah, bisa dalam bentuk mimpi yang benar, ilham, atau melalui malaikat. Maksudnya wahyu yang diterima oleh nabi bisa berupa mimpi, ilham di hati, atau lewat malaikat. Tapi mereka tidak harus menyampaikan semua wahyu itu ke publik. Contoh, Nabi Yusuf menerima wahyu dalam bentuk mimpi tentang masa depan dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, tidak diperintahkan menyampaikan wahyu secara luas. Tugas utama Nabi tidak untuk menyampaikan wahyu ke umat luas seperti Rasul. Maksudnya, inilah perbedaan utama antara Nabi dan Rasul. Nabi bisa saja menyampaikan, tapi hanya untuk keluarga atau lingkup kecil. Contoh Nabi Ishak ya. Nabi Ishak menyampaikan ajaran hanya ke keturunannya, tidak kepada masyarakat luas seperti Rasul Musa. Fungsi sebagai saksi dan peringatan. Nabi tetap berperan penting menjadi saksi atas kebenaran dan memberi peringatan, meskipun tidak diperintah menyampaikan ajaran secara luas. Maksudnya, walau tidak menyebarkan risalah benar, Nabi tetap menjadi contoh di masyarakat dan mengingatkan orang-orang agar tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya yang menyembah berhala agar kembali kepada Allah. Selanjutnya, mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Nabi tidak membawa ajaran baru, tapi melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Umumnya, Nabi datang untuk memperkuat dan menjelaskan ajaran yang sudah ada, bukan membuat aturan baru. Contoh, Nabi Yahya melanjutkan syariat Nabi Zakaria dan tidak membawa hukum baru. Jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan beberapa riwayat dan pandangan ulama, jumlah Nabi diyakini lebih jauh banyak dibandingkan jumlah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kepada setiap umat atau sekelompok masyarakat dalam sejarah, meskipun tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Jika kurang jelas bisa ditanyakan atau komen-komen di bawah ini di kolom komentar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa thank you for watching. Nah, selanjutnya penjelasan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhoi Ubay Ali Rizki. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak April tadi. Presentasi selanjutnya yaitu membahas tentang perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Setelah menguraikan pengertian nubuwah secara etimologi dan terminologi serta definisi spesifik dari Nabi dan Rasul, menjadi krusial untuk memahami titik temu dan perbedaan yang membedakan
kedua kelompok utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Memahami nuansa ini akan memperkaya apresiasi kita terhadap hikmah di balik pengutusan para nabi dan rasul dengan peran dan fungsi yang beragam, di antaranya yaitu persamaan antara nabi dan rasul. Meskipun terdapat perbedaan dalam tugas dan lingkup dakwah, nabi dan rasul memiliki landasan kesamaan yang fundamental sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih atau al-mustafauna. Baik nabi maupun rasul adalah manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah kenabian atau kerasulan. Baik, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gufron akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Muhammad Ubaidillah. Kesimpulan diskusi kita mengenai kenabian dan kerasulan, yakni nubuah, telah mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep fundamental ini dalam Islam. Kita telah menelusuri akar kata nubuah secara etimologi yang mengungkapkan makna pemberitaan yang benar dan agung, kedudukan yang mulia, serta tindakan menyampaikan pesan ilahi. Secara terminologi, nubuah adalah anugerah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya yang mengandung pedoman hidup untuk disampaikan kepada umat manusia. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.